106,6 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda. Karena Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang, sahabat. Dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat ya. Dan di edisi 17 Januari 2024 ini kita akan membahas tema seputar lesi prakanker serviks ya, berkaitan dengan IFA-Test. Seperti apa? Anda tetap stay tune, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, dan Anda bisa juga bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Saya langsung menyapa yang hadir kembali ya. Ada Dr. Muhammad Yusuf SPOGK, konsultan ya. Apa kabar Dr. Yusuf? Baik, Mbak Yanti. Terima kasih sudah hadir kembali ya, Dok, untuk memberikan beragam informasi dan juga edukasi pada sahabat-sahabat Merkuri, pada masyarakat di luar sana. Ini berkaitan dengan lesi prakanker serviks melalui IFA-Test. Dan kalau membicarakan berkaitan dengan kanker serviks di Indonesia, kanker serviks itu kan berada di peringkat kedua ya, Dok ya, tertinggi sebagai kanker penyebab kematian, terutama pada perempuan ya, sahabat. Nah, kanker serviks itu sendiri, karena ini berkali-kali harus kita edukasikan pada masyarakat, kanker serviks itu kondisi yang seperti apa, Dok, dan penyebabnya apa sih? Baik, terima kasih para pendengar Merkuri. Ya. Jadi tadi langsung ya, kanker serviks itu adalah suatu kanker yang mengenai mulut rahim pada wanita tentunya. Ya. Kenapa nomor 2? Karena nomor 1 masih payudara. Ya. Jadi pada perempuan keganasan nomor 1 tetap payudara. Baru kedua adalah kanker mulut rahim. Tetapi angka itu berubah kalau di negara maju. Kalau di negara maju nomor 1 tetap kanker payudara, yang kedua baru CA ovarium, indung telur. Nah, kenapa sebenarnya kanker serviks itu nggak boleh tinggi? Kenapa? Karena ada dia lesi prakanker. Jadi satu-satunya penyakit kanker yang ada prakankernya yang sangat jelas, natural historinya sangat jelas, cuma satu pada perempuan. Namanya kanker prakanker serviks. Kalau pada payudara itu kadang-kadang walaupun mamografi, kadang-kadang ada aja miss-nya. Tetapi kalau pada kanker mulut rahim, antara dia prakanker untuk menjadi kanker itu butuh waktu 7-10 tahun. Jadi sangat lama. Jadi itu sejak prakankernya sudah diketahui, dideteksi. Jadi punya kesempatan yang sangat waktunya yang lama untuk kita itu intervensi sebelum terjadi kanker benerannya, karena prakankernya sudah diketahui dan penyebabnya juga diketahui juga. Tetapi pada di kita di negara berkembang ya, dari di negara berkembang itu 90% kanker serviks itu diketemukan di negara berkembang. Berarti di negara maju itu sangat kecil, 10%. Kenapa? Karena sejak lesi prakanker sudah diidentifikasi dan sudah diobati. Nah, di kita rata-rata datang dengan stadium yang advance. Jadi lesinya tidak diketahui, stadium awalnya tidak diketahui, setelah keluarnya berat baru berobat. Dan katanya ya already late. Jadi sudah nggak bisa dioperasi, sudah hanya tinggal di kemoterapi atau paliatif seperti itu. Sayang sebenarnya. Berarti kan ini sebenarnya kanker yang bisa dicegah ya, Dok ya, melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satunya adalah IFA-Test ini yang bisa mendeteksi lesi prakanker indah. Untuk gejalanya sendiri, apakah sebelum ke kanker, karena apakah juga sama seperti kanker yang sudah mulai muncul gejala untuk yang prakanker serviks ini, Dok? Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang prakanker ya, lesi prakanker, kita bicara pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Nah, pencegahan primer yang kita di radio sekarang ini namanya pencegahan primer, mengedukasi
Terus apalagi vaksinasi. Alhamdulillah sejak tahun kemarin Ya. Total populasi ya siswa SD kelas 5 dan kelas 6 itu dapat vaksinasi. Jadi 2 kali. Jadi mereka sudah mulai diberi ya. Mungkin Ya. zaman-zaman kita sekolah mungkin teman-teman kita yang perempuan nggak dapat. Betul. Jadi harus beli sendiri. Iya. Ya, tapi kalau sekarang sudah jadi program pemerintah suntikan vaksin HPV. Edukasi termasuk pendidikan seksual, vaksinasi itu adalah pencegahan primer. Terus pencegahan sekundernya apa? Pencegahan sekunder adalah semua wanita beresiko. Itu dulu disclaimernya ya. Jadi nggak usah kita saling menyalahkan. Intinya semua wanita beresiko. Nah, terutama yang sudah seksual aktif, yang sudah menikah ya, seksual aktif intinya seperti itu. Nah, caranya adalah pencegahan sekunder itu tadi lewat apa? Lewat screening. Pertama adalah IVA. Kenapa kok kita angkat pagi ini IVA? Ya. Karena di FKTP itu bisa dilakukan. Nggak usah canggih-canggih. Tetapi kalau pap smear, mungkin nanti kita bicara pap smear sendiri. Ya. Pap smear itu harus dibaca oleh seorang spesialis patologi, spesialis patologi untuk membacanya. Ya, harus dikirim ke laboratorium. Ya, terus patologi tadi pap itu berkembang lagi, namanya LBC. Jadi dulu kita kenal ya masih dilakukan sekarang tradisional pap. Naik lagi sekarang LBC, liquid based cytology. Kalau LBC bisa diteruskan lagi menjadi HPV test. Jadi kita akan kenal ya COVID ya, PCR. Nah mirip-mirip kayak gitu. Jadi kita langsung tahu, oh ini terinfeksi, penyebab ya sumber dari penyakit ini tahu. Namanya HPV misal paling umum ya 16-18. Itu 70-80% gara-garanya HPV 16 dan 18. Makanya vaksinasi ya 16-18 itu tadi. Seperti itu. Terus ada lagi lewat kolposkopi. Tentu itu di rumah sakit. Nah, kenapa yang kita bahas sekarang IVA? Karena dikerjakan di FKTP Puskesmas. Oh, jadi ini bisa malah bisa dilakukan oleh masyarakat di fasilitas terdekat gitu ya dok ya, nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit gitu ya. Karena semua perempuan beresiko. Dan kalau itu pencegahan yang bisa dilakukan karena sebenarnya bisa dicegah ya kalau kanker serviks ini. Karena kan masyarakat kita itu kalau nggak ada keluhan yang berat sekali, dia tidak akan datang ke fasilitas kesehatan bahkan itu yang terdekat sekalipun. Kalau bicara tentang prakanker ini, apakah ada gejalanya dok yang ringan atau memang kalau bicara tentang kanker ya berat dulu baru akan timbul gejala? Baik, karena kita bicara prakanker nggak ada gejalanya. Ya, kalau sudah ada gejala, rata-rata stadiumnya udah lanjut. Jadi kapan yang namanya pencegahan sekunder, yang namanya screening ini dilakukan? Saat seorang wanita sudah 3 tahun melakukan seksual aktif. Kalau dia seksual aktif mulai 16 tahun, ya 19 tahun, 20 tahun dia harus mulai IVA test. FKTP Puskesmas bisa. Jadi harus penuh kesadaran. Kayak misalnya apa ya, kayak stopwatch gitu ya. Oh ini seks pertama saya. Ya sudah, 3 tahun ke depan saya harus datang. Mulai melakukan pemeriksaan. Dan itu penuh kesadaran kalau di negara maju mereka tahu. Jadi kita nggak bicara ini menikah atau nggak menikah ya. Rata-rata kalau di negara maju, makanya kenapa sexual education itu sangat di sekolah itu kurikulumnya sangat jelas. Karena rata-rata kalau mereka itu di 16 tahun seksual pertama kali mereka. Kalau kita parahnya seksual pertama kali kadang-kadang itu masih 12 tahun, 13 tahun. Nah lebih parahnya kayak gitu. Ada kasus yang viral tuh ya, anak SMP itu dok sudah lahir. Kehamilan remaja kita tinggi. Nah bagaimana intinya kalau mereka rata-rata kenapa umur 20 tahun sudah melakukan, kalau di sana langsung ya dilakukan LBC ini ya. Kalau kita nggak usah yang terlalu jauh, kita cukup dengan IVA test di FKTP. Jadi karena orang kita tuh masih rada-rada tabu kalau orang belum menikah atau remaja belum menikah kemudian ke memeriksakan seperti ini, apalagi ke dokter kandungan tuh kayak
tabu gitu loh dok di masyarakat kita. Jadi ini adalah mulai harus membangun awareness ya bahwa ini sangat penting untuk melakukan deteksi dini melalui EVA test, tidak usah yang terlalu ribet, di fasilitas kesehatan juga ada. Kalau memang sudah aktif secara seksual saat remaja atau apapun ya kesadaran diri untuk melakukan pemeriksaan, jangan sampai nanti ada apa-apa di belakangnya gitu ya dok ya. Gen Z kita udah mulai berubah ini, jadi sudah mulai ada perubahan ya. Gen Z kita ini kan sudah dapat nggak tahu sexual education ini di mana-mana, sudah mulai mendatangi dia. Jadi ya biasa saja. Jadi saya seksual aktif, saya sudah 20 tahun. Saya pengen dilakukan pemeriksaan. Kalau biasanya kalau kita di rumah sakit itu sih memang cenderung kita lakukan pap smear ya. Tetapi dengan EVA test saja sensitivitasnya cukup baik. Intinya malah sekarang berkembang baik dengan adanya ponsel, kamera HP yang resolusinya tinggi ini membantu EVA test. Tetapi memang dokter-dokter yang di FKTP itu memang harus dilatih dulu. Karena harus mengenali ini EVA-nya positif atau ini EVA-nya negatif. Kalau EVA-nya negatif, nanti aja 1 atau 3 tahun lagi cek EVA ulang. Kalau EVA-nya positif ya kita mulai melatih dokter-dokter di FKTP see and treat istilahnya. Jadi begitu kita lihat EVA positif langsung diobati. Cryo dengan cryo atau cold incision istilahnya seperti itu. Jadi banyak sekarang Kemenkes memberikan alat-alat untuk di FKTP tujuannya ini. Jadi jangan sampai sudah jadi kanker nanti. Jadi semenjak lesi pra kanker positif ya. Karena EVA itu cuma ada 2 gampangannya. Sebenarnya ada 3 ya, cervicitis gitu ya, peradangan. Kemudian EVA positif atau EVA negatif ya. Kalau cervicitis ya kalau berat ya harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau cervicitis radang artinya kan itu bisa diobati di FKTP. Tapi kalau EVA-nya positif ya, gambaran acetoide. Sebenarnya EVA itu apa sih? Inspeksi visual asam astat dengan cuka dapur. Itu kan tinggi dosisnya, diencerkan ya, ada cara pengencerannya sehingga menjadi asam astat yang 3-5%. Cuman sesederhana itu saja. Jadi di FKTP pasti bisa, kan tinggal beri asam cuka, pakai rumusnya diencerkan ya, nanti ada caranya ya, dibersihkan langsung dengan mulut rahimnya dengan asam astat itu tadi dioleskan. Kemudian menit kedua, menit ketiga sudah bisa dilihat apakah ada gambaran acetoide atau normal. Kalau normal tuh kayak bibir kita misalnya kita ya, transparan gitu. Kalau sudah putih ya namanya aja acetoide, berarti itu positif. Langsung bisa langsung diobati langsung karena itu sudah tanda-tanda ke arah lesi prakanker. Jadi dibunuhlah penyebabnya itu seperti itu. Berarti kapan diulangnya adalah bergantung dari hasil pertama saat melakukan EVA test ini ya dok ya? Kalau misalnya hasilnya normal ya, jadi mulut rahimnya normal setelah diolesi asam astat tadi, maka diulang 1 atau 3 tahun lagi. Jadi nggak buru-buru, sama kayak pap smear kan gitu, diulang 1 atau 3 tahun lagi. Jadi kalau positif malah, nah ini akan kalau berarti lesi ini bisa sembuh ya dok dengan intervensi-intervensi yang dilakukan? Iya, jadi bisa sembuh. Ya, jadi karena penyebabnya kan namanya human papilloma virus nih. Jadi kanker yang kita tahu ya penyebabnya karena yang bikin persoalan ini kan human papilloma virus itu tadi ya. Human papilloma virus itu akan masuk ke sel. Nah, dia mulai DNA-nya dimasukkan sama kayak COVID gitu juga ya. Terus merubahlah inti sel dari mulut rahim itu. Akhirnya berkembang menjadi suatu keganasan seperti itu tadi. Jadi sekali lagi ya sahabat, ini pemeriksaan yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dan cukup mudah juga untuk dilakukan. Tinggal kesadaran diri. Kalau memang sudah aktif secara seksual umur berapapun ya dok ya, 3 tahun setelah aktif secara seksual aktif itu sudah mulai harus melakukan pemeriksaan. Cukup mudah sahabat, karena sekali lagi supaya tidak menuju ke kanker serviks ini loh yang ditakutkan gitu ya. Karena kalau saat lesi prakankernya sudah terdeteksi positif, maka itu akan ada intervensi dan bisa sembuh ya dok. Iya. Jadi dengan tanda kutip ya, merusak yang namanya mulut rahim itu tadi itu akan membunuh
merusak sel yang punya potensi jadi ganas, ya seperti itu. Tetap harus diikuti kan, masih punya mulut rahim, ya kan. Yang namanya infeksi ya dia akan bisa masuk kembali seperti itu. Jadi misalnya sejak kapan dok harus di screening? Ya sejak 3 tahun seksual aktif sampai kapan? Jadi kalau dikaitkan itu sampai 65 tahun pada wanita yang sudah nggak beresiko. Tapi kalau wanita itu masih beresiko setelah 65 tahun ya masih harus dilakukan pemeriksaan screening seperti itu. Jadi sebenarnya batasnya sampai 65 tahun udah cukup. Itu yang harus ini langsung ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Andrita. Dok, gimana kalau hasil IVA tesnya itu positif? Pengobatannya berapa lama yang harus diikuti? Kalau positif ya, kita sudah melatih dokter-dokter di FKTP ya. Jadi ada modalitas sebenarnya pertama cuma satu di puskesmas, sekarang berkembang lagi ya, alat yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau yang lama adalah dengan nitrogen ya, jadi dirusak dengan suhu minus 70 derajat. Mulut rahimnya itu harus dirusak ya, supaya nanti timbul sel baru yang sehat ya. Jadi C itu namanya C and treat, C positif, maka treatnya apa pengobatannya? Dengan merusak squamo-columnar junction, itu ada di bagian mulut rahim itu tempat invasi yang namanya virus HPV itu tadi. Itu harus dirusak supaya timbul sel yang sehat. Otomatis sel yang sehat ini sudah lepas dari si virus ini tadi HPV. Seperti itu. Ya, jadi akan sembuh. Ya berapa lama sembuhnya? Ya kayak penyembuhan luka. Ya sekitar 1-2 bulan akan sembuh. Seperti itu. Dan pengobatan itu berarti apakah rawat jalan ya dok? Rawat istilahnya jalan. Gitu ya? Rawat jalan. Rawat jalan ya, karena memang nggak nyeri. Ya tanpa anestesi. Mulut rahim itu organ wanita yang sangat unik. Dia tidak punya saraf nyeri dia. Ya, makanya kalau orang melahirkan pembukaan sebenarnya yang nyeri adalah kontraksinya, bukan mulut rahimnya yang membuka. Kalau mulut rahimnya punya saraf nyeri, orang nggak mau melahirkan pasti. Betul. Malah, aduh gak karu-karu. Robek mulut rahimnya. Iya betul. Kita akan kembali di perbincangan tema rumah sehat kali ini, sahabat, yaitu lesi prakanker serviks melalui IVA test, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK berkaitan dengan tema tersebut di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 981730096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK berkaitan dengan tema lesi prakanker serviks melalui IVA test, dan ini pemeriksaan pencegahan ya sahabat untuk kanker serviks yang bisa dilakukan oleh masyarakat di fasilitas kesehatan terdekat karena sangat mudah untuk dilakukan, sahabat. Ini salah satu pencegahan yang bisa dilakukan, jadi kesadaran diri sendiri untuk melakukan pemeriksaan karena cukup lumayan tinggi ya dok, kanker serviks angkanya di Indonesia, bahkan juga semakin mudah yang terkena kanker serviks. Itu yang harus mulai dibangun awareness ya sahabat, gak usah malu atau apapun karena ini untuk kesehatan diri kita sendiri gitu ya. Dok, kalau sudah ditemukan lesi prakanker atau saat pemeriksaan IVA testnya ini positif, kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan salah satunya tadi sudah disebutkan. Itu kalau tidak dilakukan, karena ini kan rawat jalan, kalau tidak dilakukan secara runut, saya merasa tidak apa-apa, jadi saya tidak melakukan tata laksana atau pengobatan lebih lanjut, itu berapa lama akan berubah menjadi kanker serviks, dok? Iya, jadi IVA positif ya, itu interpretasinya ya kalau secara patologi ya, kalau itu misalnya di-compare dengan pemeriksaan pap smear, itu kita bilangnya itu LSIL atau HSIL. Kalau dulu misalnya pendengar tahu ya ada SIN 1, SIN 2, SIN 3. Kalau pembagian sekarang itu cukup 2 aja, low grade atau high grade. Kalau itu ternyata compare-nya dengan low grade, si IVA test positif itu tadi, sebenarnya regresi spontan dia bisa sembuh sendiri itu
Jadi misalnya 6 bulan pertama itu sekitar hampir 50%. 12 bulan pertama itu sekitar 80% itu akan sembuh sendiri. Penyebab kanker itu adalah infeksi HPV yang persisten. Artinya infeksinya gak hilang-hilang. Seperti itu. Tubuh ini kan punya daya tahan. Ya, karena makanya kalau misalnya gini ya, kita nggak bicara karena IFA test ini kan pemeriksaan dasar ya. Jadi kalau konsepnya adalah melihat langsung diobati seperti itu ya. Tetapi memang untuk misalnya ya masyarakat yang high educated ya, yang dia mau keluar uang banyak ya. Nah, pakai pemeriksaan memang yaitu tadi bisa dengan HPV test itu tadi. Misalnya kalau positif langsung diobati atau tidak, grade patologinya seperti apa, memang ribet, banyak sekali ya. Tapi intinya ya, kalau kita ke masyarakat itu memang lebih mengedepankan ya, kan tidak semua bisa akses HPV test karena HPV test itu hampir 1 jutaan, cukup ekspensif ya. Sedangkan IFA modelnya cuma asam cuka, ya betul. Terus sama mata kita ya, kemudian sama pembesaran ini HP ini. Sekarang HP sekarang itu malah kualitas resolusinya tinggi, melihat mulut rahim itu sangat clear dan sejajar dengan yang saya katakan tadi kolposkopi. Kolposkopi itu alatnya aja sekitar 200-300 juta. Iya, dan itu dipunyai oleh rumah sakit. Nah, sekarang FKTP sudah ada yang namanya HP itu. Sudah bisa dengan jelas. Ini kira-kira mulut rahim yang IFA test positif ini berapa persen? Apakah 70% ataukah berapa? Intinya kita sudah melatih dokter di puskesmas, IFA test itu seberapa gede. Kalau terlalu luas lesinya pasti tidak bisa dengan alat yang sudah kita Kementerian Kesehatan berikan. Gak cukup proobnya itu. Gak bisa memusnahkan si penyakit ini. Harus ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit pakai operasi. Mulai lip cutter sampai LEDS. Jadi dibuang. Pakai pembiusan tentunya. Kalau di puskesmas dengan alat yang sudah disediakan itu memang tanpa pembiusan. Tapi memang area yang positif yang putih-putihnya itu memang nggak boleh terlalu luas. Ya, sekitar 50-60% itu masih cukup. Masih bisa dilakukan ya di dengan alat itu. Karena alat itu kan punya keterbatasan. Ya, tapi biasanya lesi-lesi awal itu nggak besar kok. Ya, kalau itu dibiarkan, gampangannya gini, 7 tahun lagi dia akan jadi kanker. Oh ya. Ya, jadi kalau misalnya positif terus aku nggak mau diobati kayak gitu. Terus aku nggak mau kontrol IFA lagi tahun depan, ya akan bisa jadi kanker 7 tahun ke depan. Karena dibiarkan terus menerus itu tadi ya, itu akan malah berkembang luas, jadi malah membesar menjadi jaringan dan menuju ke kanker serviks itu tadi ya dok. Itu yang harus dilakukan kalau memang saat pemeriksaan, karena kan biasanya ada pemeriksaan secara rutin ya di puskesmas atau apa, ada pemeriksaan gratis nih untuk ibu-ibu gitu ya, kader-kadernya sudah memberikan informasi, positif ya sudahlah, kadang gitu saja gitu ya tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Erna, dok, kalau sebuah daerah dinyatakan jumlah penderita kanker serviksnya meningkat, penyebabnya apa ya dok? Apakah karena tingkat kesadaran masyarakatnya berkurang atau karena sebab lain? Iya, memang ini bicara komunitas ya, tentu multifaktor ya. Terutama latar belakang pendidikan, kemudian akses terhadap informasi kesehatan kan multifaktor ya. Kalau dulu kita itu pernah yang namanya darurat kanker serviks ya di provinsi ini, dulu kita declare, kemudian melibatkan pimpinan-pimpinan daerah. Terus awareness ini diikuti yaitu tadi edukasi. Sebenarnya edukasi yang masif itu perlu ya. Kapan mulainya? Ya mulainya terutama mulai SMP ya. Kalau kita masih beranggapan ya umur 16 tuh kira-kira SMA ya. Jadi kita mulai SMP lah, sudah mulai ngerti tentang ini ya. Vaksinnya dikerjakan di kelas 5, kelas 6 SD. Mulai sex education-nya yang berkaitan dengan ini kan karena penyakit karena seksual aktif. Ya. Kalau nggak seksual aktif teorinya ya nggak bisa. Kalau nggak seksual aktif ya
harus seksual aktif dulu. Jadi semua yang seksual aktif ya beresiko, siapapun dia. Seperti itu. Mau usia berapapun belasan, karena kalau memang sudah secara seksual itu sudah aktif ya, itu sudah beresiko ya dok ya. Ya. Perempuan yang sudah seksual aktif itu beresiko mau usia berapapun. Ada yang mengatakan ini masih usia belasan kok, masa ya beresiko gitu. Sama saja ya dok ya. Sama saja. Karena sudah seksual aktif itu. Jadi ini berkaitan dengan kesadaran reproduksi juga ya dok ya, untuk melakukan pemeriksaan. Kalau memang sudah merasa saya umur sekian nih, semisal sekarang ya di perkotaan 17 itu sudah seksual aktif, berarti umur 20 nantinya itu sudah harus melakukan pemeriksaan EVA test ataupun juga pap smear atau HPV laboratorium ya. Itu yang bisa dilakukan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hani, dok, usia 50 tahun jarang-jarang berhubungan dengan suami, apakah juga masih perlu untuk melakukan EVA test? Jadi walaupun jarang ya, jadi tetap diulang setiap 3 tahun sekali saja. Asal tahun sebelumnya ya, jadi misalnya gini ya, 3 tahun berturut-turut ya, tiap tahun dia periksa itu negatif ya, IVA-nya normal, cukup 3 tahun sekali. Ya kalau 3 tahun sekali normal ya 3 tahun lagi. Tapi awalannya itu usahakan tiap tahun datang. Ya kan sederhana pemeriksaannya. Ya. Tetapi kalau misalnya yaitu tadi karena kita di kota, fasilitas di sini banyak, mampu untuk HPV test. Kalau HPV test itu negatif, itu diulang 5 tahun. HPV test kalau memang nggak pengen ribet 3 tahun sekali, kadang lupa juga gitu ya. HPV test saja 5 tahun sekali gitu ya. Tapi mahal. Ya, tapi mahal. Yang paling mudah adalah EVA test dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Dok, untuk prosedurnya sebenarnya semudah apa sih? Mungkin sahabat-sahabat mereka takut dok untuk ke fasilitas kesehatan untuk melakukan EVA test karena takut hasilnya. Prosedurnya seperti apa sih dok? Iya, karena gini kan nggak ada gejala yang namanya screening itu. Jadi intinya nggak perlu takut ya, harus sadar karena penyakit kanker mulut rahim ini bisa dicegah selain vaksinasi tadi. Salah satu pencegahan lanjutannya adalah EVA test kalau di puskesmas ya. Jadi jangan nunggu gejala, intinya saya sudah seksual aktif ya. Tapi misalnya dok saya nggak pernah, saya masih virgin ya jangan lah. Ya, jadi clear saya virgin, nggak pernah berhubungan ini seksual intercourse ya enggak. Bukan untuk yang seperti itu. Ya karena yang sudah seksual aktif karena masukkan alat kan. Betul. Masukkan spekulum ya, dilihat mulut rahimnya ya. Nggak boleh dibersihkan sama air, langsung dioles dengan asam cuka 3-5% itu tadi. Kemudian sekitar 1-2 menit pertama langsung kelihatan hasilnya. Dan pasti akan dikomunikasikan. Apakah perih? Jawabannya enggak. Iya, karena vagina sendiri kan sudah asam. Seperti itu. Jadi nggak perlu takut ya. Ya, sederhana, nggak ada nyerinya, nggak ada. Karena cuma diolesi aja. Ya. Akan dilihat ada istilahnya ada kayak jamur atau apa gitu ya dok ya? Iya, jadi mulut rahimnya kalau diolesi dengan asam cuka itu berubah warna atau tidak. Dia memberi gambaran pink normal atau berubah menjadi putih. Nah, berarti inti selnya itu sudah kena. Intinya seperti itu, nggak shining lagi, nggak mengkilat lagi ibaratnya. Makanya sinar itu nggak bisa tembus jadi putih itu tadi. Seperti itu. Jadi itu ya sahabat, untuk melihat perubahan warna vagina itu apakah sudah ada perubahan atau sudah ada jaringan-jaringan gitu ya dok ya. Itu yang diperiksa. Dok, ada nggak sih dok kasus yang orang yang tidak aktif secara seksual tapi ternyata memiliki kanker serviks atau malah lesi prakanker serviks ini dok? Secara teori nggak bisa. Iya. Karena HPV masuk itu lewat sexual intercourse. Seperti itu. Jadi karena memang semua wanita beresiko intinya seperti itu. Tapi resikonya itu juga didapatkan setelah dia sexual intercourse. Jadi memang kalau memang tidak aktif secara seksual ya,
itu memang tidak beresiko walaupun perempuan. Tapi kalau umur berapapun ya kita ketahui ya zaman sekarang gitu ya dok, semakin muda semakin seksual aktifnya juga semakin mudah selalu. Ini yang harus mulai dibangun awareness. Jangan merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan atau apapun. Kalau memang sudah aktif secara seksual, umur muda pun juga harus melakukan pemeriksaan ya dok. Dan jangan takut berlebihan, misalnya apakah berganti anduk itu tertular seperti itu? Jawabannya enggak. Iya. Ibaratnya kan dari mana virusnya kan enggak semudah itu juga. Intinya ya paling gampang seksual aktif, maka semua perempuan beresiko. Nggak menular melalui droplet ya dok ya virusnya ini ya. Ya. Berbeda ya sahabatnya. Kita ke jeda iklan kembali sahabat, dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya karena kita membahas tema berkaitan dengan lesi prakanker serviks. Pentingnya, ini sekali lagi ya, pentingnya melakukan pemeriksaan yang sangat sederhana di fasilitas kesehatan yaitu IFA test sahabat. 96 FM Merkuri sahabat, dan masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 17 Januari 2024 dengan tema lesi prakanker serviks melalui IFA test bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK, dan terkait dengan kanker serviks yang angkanya ini cukup luar biasa, setiap tahun tidak turun bahkan naik. Ya sahabat, bahkan tadi secara off air Dr. Yusuf mengatakan di luar saja angkanya semisal ada 250 orang ya, 250 juta orang yang terkena kanker serviks, maka separuhnya ini fatality-nya cukup tinggi ya dok ya. Jadi sefatal itu kalau kita bicara tentang kanker serviks, padahal ini bisa dicegah karena ada lesi prakanker serviks yang bisa dideteksi melalui IFA test yang sederhananya sahabat. Kalau memang pengen melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pencegahan kanker serviks, bisa dilakukan dengan pengecekan laboratorium atau HPV test. Itu bisa dilakukan karena jenisnya banyak. Tadi yang disebut 16-18, ternyata kalau bicara tentang kanker serviks keganasannya ini tidak hanya 16 dan juga 18 ya dok yang menyebabkan keganasan. Dan itu juga sudah diberikan pencegahan melalui vaksin. Kita pengen sedikit membahas berkaitan dengan vaksin dok. Seberapa efektif vaksin diberikan dan saat usia berapa yang benar-benar ini bisa melakukan pencegahan? Karena memang pencegahan tidak bisa 100% ya dok, tapi lebih besar akan lebih baik. Untuk vaksin sendiri seperti apa dok berkaitan dengan kanker serviks ini? Ya, jadi program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang suntikan untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD ya, itu untuk 16-18 terutama bivalen istilahnya. Bivalen itu sekitar 70% kasus. Jadi makin muda kan makin baik karena belum seksual aktif, maka dari vaksinnya saja sudah terproteksi sekitar 70%. Berarti kan masih loss juga sekitar 30%. Nah, makanya walaupun divaksin ya komplit, bukan berarti menghilangkan IFA test atau pap smear atau HPV DNA test seperti itu. Walaupun sekarang sebenarnya sudah mulai tahun 2017 tuh ada yang namanya nanovalen ya. Nah, walaupun sudah ada yang 9 itu ya, 9 varian itu dengan harga yang most expensive ya. Itu makin mudah disuntik memang perlindungannya bisa sampai 95%. Tetapi masih ada space untuk kita bisa kena. Makanya vaksin tidak menghilangkan kewajiban seorang wanita untuk dilakukan IFA test, pap smear, HPV DNA test, seperti itu. Jadi kuncinya itu. Misalnya pilihannya gini, dok saya pokoknya nggak mau vaksin, tapi saya mau IFA tiap tahun. Lebih baik daripada dok saya mau vaksin tok, saya nggak mau IFA atau pap smear. Itu lebih itu jelek gitu. Jadi pemeriksaan rutin itu malah akan lebih baik ya dok ya. Secara setiap tahun nggak apa-apa lah untuk pencegahan, karena saya ada riwayat keluarga yang kanker serviks itu malah akan lebih lagi untuk melakukan pemeriksaan seperti itu ya dok ya. Iya, jadi sebenarnya gini, hubungan langsungnya sih tidak ada karena dia tidak genetik, karena ditularkan oleh infeksi virus ya. Jadi lebih ke arah memang apakah seorang itu daya tahan tubuh itu kan beda-beda ya, sifat selnya itu bisa saja ya. Tetapi memang yang paling beresiko ya karena
Sederhananya adalah dia seksual aktif dan tidak pernah diperiksa seperti itu. Ini pertanyaan dari Mbak Emi, tapi sebenarnya sudah terjawab sih dok. Tapi tetap saya bacakan, apakah perempuan yang belum pernah berhubungan seksual bisa terkena kanker serviks dok? Secara teori enggak. Secara teori tadi sudah disampaikan, karena ini sekali lagi berhubungan dengan seksual aktif ya dok ya. Nah kadang-kadang ya ini remaja-remaja ya, kalau kita sex education ya, mereka berpikiran yang namanya berhubungan seks itu penetrasi, padahal kegiatan-kegiatan yang nyerempet di sana ya, misalnya petting, misalnya menggeser-geserkan kelamin, bisa jawabannya. Jadi tidak hanya itu, tapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seksual itu bisa mengarah juga ya dok? Iya, jadi kita ngasih pengertian ke Gen Z itu harus clear. Jadi jangan yang namanya seks itu penis harus masuk, enggak juga seperti itu. Jadi kegiatan seks itu macam-macam ya, petting walaupun pakai celana dan lain sebagainya. Yang namanya kelamin nempel kelamin tuh ya virus ya bisa pindah. Nah itu tadi. Sesederhana itu. Sederhana itu, jadi melakukan pemeriksaan rutin atau terjadwal itu akan lebih baik ya dok. Dan kalau bicara tentang efektif dari pemeriksaan IVA untuk mencegah kanker, seberapa efektif dok? Kalau untuk secara komunitas sangat baik, ya gampangannya seperti itu. Sensitivitasnya itu bisa sampai 80%, ya. Pap smear kalau dikerjakan dengan jelek, sensitivitasnya nggak terlalu bagus, iya. Karena mengandalkan mata juga dan lain sebagainya ya. Jadi itu tadi, apalagi sekarang makanya kenapa kita IVA ini gampang diakses ya, berbiaya murah. Apalagi kita punya jaringan nasional, namanya DoIVA, TeleDoIVA. Jadi documentation IVA. Jadi IVA itu jangan hanya dilihat sama mata, tapi tidak didokumentasikan, karena kan ada HP. Yeah. Dengan penerangan yang baik, ada HP itu yang seri-seri tertentu itu bleednya bisa nyala terus. Nah itu bagus tuh. Nah kalau yang sudah kita latih itu masih bingung, ini antara positif negatif, dia bisa send ke WA group. Nanti di situ akan dikomentari. Ini evaluasi aja. Oh ini lakukan krioterapi dan lain sebagainya. Sampai segitu. Kita di jaringan nasional itu sampai membentuk seperti itu. Grup gitu ya dok ya? Iya. Jadi karena gini, tiap tahun itu angka kejadian ini data ya, bisa saja kadang-kadang nggak tercatat dengan baik. Itu hampir 500.000 wanita tiap tahunnya. 500.000 kasus baru. Itu yang tercatat ya dok? Yang tercatat ya. Jadi kasus baru itu hampir 500.000 dan diperkirakan di 2040 itu tiap tahun kasus barunya itu 1 juta. Wah. Angka kematiannya itu hampir 50% lebih. Gitu, sekitar 270 dari 400.000 sekian, 270 itu tinggal dunia. Seperti itu. Jadi jangan tunggu ada gejala gitu ya kalau bicara tentang keluhan-keluhan reproduksi ya sahabat. Karena itu tadi, kalau ada keluhan berarti sudah ada kanker yang stadiumnya malah sudah 2 atau lanjut. Jadi sebelum ada keluhan dilakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi selalu mengingatkan, menyayangi diri kita ya, para ini perempuan-perempuan ya, yang akan melahirkan generasi. Kan, generasi ini kan dilahirkan oleh perempuan-perempuan ya. Kepedulian ya akan kesehatan tuh sangat penting ya. Jadi misalnya tidak bisa mengakses vaksin ya, paling enggak lakukan pemeriksaan IVA ya, harus dengan penuh kesadaran. Jadi walaupun tanpa gejala, karena memang IVA itu untuk yang tanpa gejala. Kalau kadang-kadang gini ya, dia datang sudah dengan keluhan keputihan, maunya IVA. Setelah kita lihat ya mulut rahimnya, ini sudah bukan untuk IVA, ini namanya kanker. Jadi kita hanya biopsi, kirim ke laborat, nanti dia jenis kankernya apa, ditentukan stadiumnya. Jadi jangan pergi ke puskesmas dalam kondisi keluhan, nanti bukan di IVA tapi di biopsi karena sudah kena kanker. Itu karena mencegah lebih baik ya sahabat dengan melakukan pemeriksaan IVA, karena ini datang saja ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat, bilang saja saya mau melakukan IVA gratis, tes. BPJS gratis, insya Allah ya. IVA tes karena ini sangat mudah dan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas sahabat. Jangan tunggu sampai ada gejala, karena
kasusnya saja ini sudah 500.000 Per kasus tahun. baru per tahun. Jadi takutnya di 2040 adalah ada 1 juta orang. Karena kita pengen supaya lahir generasi yang sehat dari ibu yang juga awareness berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya dok. Iya. Terakhir pesan atau juga tips sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema kita seperti apa dok? Baik, tipsnya bila terutama perempuan ya, kita Ya. bahas kasus ginekologi pada siang hari ini. Jadi seorang perempuan kalau dia sudah mulai kelas 5, kelas 6 SD ya, alhamdulillah ada vaksin. Dan jangan jadi komunitas yang menolak vaksin ya, karena itu melindungi nyawa ya. Sayangi diri Anda masing-masing seperti itu. Bila sudah seksual aktif ya, terutama sudah tahun ketiga seksual aktif, maka lakukan pemeriksaan IVA test di puskesmas ya, karena tersedia hampir di semua puskesmas ya, apakah di Surabaya dan di tempat-tempat lain, insya Allah semua sudah tersedia. Seperti itu. Jadi lakukan IVA test terutama untuk yang seksual aktif. Jika seksual aktifnya ini umur 20, berarti umur 23 Anda sudah harus melakukan IVA test. Lakukan secara rutin dan dijadwalkan ya sahabat. Syukur-syukur kalau Anda bisa melakukan HPV test dan juga dibarengi dengan vaksinasi ya dok ya. Itu untuk pencegahan sahabat dari kanker serviks ini, karena angkanya setiap tahunnya meningkat sahabat, bukan turun. Jadi kita pengen membangun awareness terkait dengan kesehatan reproduksi para wanita ini. Meskipun sekarang bergeser juga ya dok ya, tidak hanya wanita tapi vaksinasi juga bisa dilakukan untuk para pria sahabat. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Yusuf SPOGK berkaitan dengan tema kita membangun awareness untuk sahabat-sahabat Merkuri ya sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi kesehatan. Ketemu lagi di minggu depan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Saya Andresta dan juga Dr. Yusuf SPGK harus undur diri. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.